Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Micahyani dari kelas B di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang ibadah dalam Islam. Ibadah itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abidaya budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Nah, semua pengertian itu adalah makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, yaitu yang beribadah. Kemudian, pengertian ibadah secara etimologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama tauhid hadis, yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah satu ahli hadis, mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan sebagai tauhid. Yang kedua, para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum, akhlak, dan segala tugas hidup, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam pengertian ibadah. Dan yang ketiga, menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi pengertian ibadah itu sendiri, ibadah adalah semua yang mencangkup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Oke, kita masuk ke pembahasan hakikat ibadah. Nah, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan ataupun perbuatan, baik amalan batin ataupun yang zahir atau nyata. Nah, adapun hakikat ibadah, yang pertama adalah ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan diridhoi dengan penuh ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang keempat, hakikat ibadah itu sebagai cinta. Yang kelima adalah jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah gitu. Dan yang keenam, takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beralih ke ibadah, ruang lingkup ibadah. Nah, ruang lingkup ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah ghairu mahdo atau ibadah secara umum, dan ibadah mahdo atau secara khusus. Nah, ibadah ghairu mahdo adalah segala amalan yang diizinkan Allah. Nah, misalnya zikir, belajar, dakwah, atau saling tolong menolong satu sama lain dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4, yaitu yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Nah, selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah ini boleh diselenggarakan. Nah, selama tidak diharamkan oleh Allah, maka boleh melakukan ibadah ini. Nah, yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah. Nah, karenanya di dalam bentuk ibadah ini tidak dikenali dengan istilah bid'ah hasanah. Bid'ah, atau jika tidak ada yang menyebutnya, segala hal yang tidak dikerjakan oleh Rasul bid'ah, maka bid'ahnya tersebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdo disebut bid'ah dalalah. Nah, yang kedua, bersifat rasional. Nah, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau madaratnya dapat ditentukan oleh akal dan logika. Nah, sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan mahdarat, maka tidak boleh dilaksanakan.
Nah, yang terakhir adalah azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka itu boleh dilakukan. Nah, ini adalah ibadah mahdo atau ibadah secara khusus. Nah, ibadah ini beda lagi. Ibadah khusus atau mahdo adalah ibadah yang apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tata cara, perinciannya, jenis ibadahnya, termasuk mahdahnya. Misalnya adalah toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, ibadah ini juga mempunyai prinsip. Nah, apa prinsipnya? Yang pertama, keberadaannya harus didasarkan adanya dalil perintah, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Keberadaannya itu tidak boleh. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah. Nah, yang kedua, tata caranya harus berpola kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Nah, artinya ibadah ini bukan ukuran logika lagi, karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyrih, sholat, azan, tilawahul Quran, dan ibadah mahdo lainnya. Nah, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, atas dasar ini maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat. Nah, yang keempat adalah azasnya taat. Nah, yang dituntut dari hamba Allah dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Jadi ibadah ini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah ghairu mahdo yang secara umum dan ibadah mahdo yang secara khusus. Nah, kalian bisa tahu ibadah ghairu mahdo ini ibadah yang boleh dilakukan walaupun tidak ada dalilnya. Sedangkan ibadah mahdo ini ibadah yang dilakukan harus ada perintah, harus ada dalil, ada dalilnya dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.